Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah sahabat roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di Jumat sore ini kembali kami hadirkan ke ruang TV Anda kajian ilmiah yang kami pancarluaskan dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung, Jawa Barat, bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Dan kembali kita akan mengkaji kitab Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid dengan judul pembahasan mengajak kepada tauhid. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz kita, Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskur. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwati fillah, baik hadirin Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, para pendengar radio dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV lain, kembali kita berjumpa karena sekarang long weekend dan macet di mana-mana, sedikit terlambat, cuma hampir sejam. Kita lanjut materi mengajak kepada tauhid bagian kedua. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khaybar, beliau berkata di hadapan pasukannya, la'utiyanna ar-rayah ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh yaftahullahu ala yadayhi. Aku akan berikan bendera ini besok kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Lalu Allah akan memberikan kemenangan di bawah pimpinan orang ini. Pembawa bendera itu berarti komandannya. Komandan yang memimpin peperangan ini. Namanya Royah. Royah itu apa? Panji. Ada liwa. Liwa bendera. Kalau bendera, liwa simbol negara. Seperti merah putih bagi Indonesia. Tapi kalau Royah, panji yang dipegang oleh komandan pasukan di medan perang. Hanya dibawa ketika perang. Kalau liwa, perang ataupun damai dipasang. Tapi kalau Royah ketika perang, khusus dibawa oleh komandan. Aku akan berikan Royah ini besok kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah akan memberikan kemenangan di bawah pimpinan orang ini. Begitu kata Nabi SAW. Fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Orang-orang pun malam itu bermalam sambil berdiskusi semalaman, tidak tidur. Mereka menduga-duga siapa yang akan diberikan oleh Nabi bendera tersebut. Falamma asbahu wadau ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyu'taha. Esok paginya semua orang berangkat menghampiri Nabi SAW, semuanya berharap dia
yang dapat bendera itu. Apakah ini jadi dalil dibolehkannya memiliki ambisi terhadap suatu jabatan? Nanti ada penjelasan para ulama tentang hal ini. Yang membuat mereka berharap bukan jabatan komandannya, tapi orang ini mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasul. Itu yang diburu. Maka setelah semua ngumpul, Nabi SAW berkata, Aina Ali bin Abi Thalib? Kemana Ali bin Abi Thalib? Faqil huwa yashtaki ainaih. Ada yang mengabarkan Alinya tidak ada karena punya keluhan, matanya, penglihatannya ada gangguan. Sampai dikatakan hampir kehilangan kemampuan melihatnya. Farsilu ilaih fa'atuni bihi. Maka diutus orang, suruh ke sini, dibawa. Lalu basaqa fi ainaihi wa da'an lahu fa bara'a ka'allam yakun bihi waj'un. Setelah datang, maka diludahi kedua matanya. Kedua mata Ali bin Abi Thalib diludahi oleh Rasul SAW, didoakan kesembuhan, sembuh seketika seolah-olah tidak pernah sakit mata sedikit pun. Tokcer, mujarrab. Ini yang kata para ulama, di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ruqyah syar'iyah lebih manjur daripada obat termanjur apapun. Tidak hanya dari Nabi, sahabat pernah mengobati orang yang dipatuk ular. Cuma dibacakan Al-Fatihah, sembuh seketika itu juga. Seandainya ada pengobatan modern sekarang bagi orang yang dipatik ular, disuntik serum dan seterusnya, itu paling ada jeda waktu. Sore ini disuntik, malamnya menggigil dulu, tak mustahil pingsan dulu, besoknya baru ada reaksi gitu kan. Kalau ini ruqyah syariah langsung seketika itu juga sembuh. Seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembuh seketika. Fa'atahu ar-rayah, diberikanlah bendera tadi ke Ali. Lalu beliau berkata, unfud ala rislika hatta tanzila bisahatihim thumad'uhum ilal islam fa'akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fihi fawallahi li'ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrun na'am. Kata Nabi SAW, berjalanlah kamu pelan-pelan sampai tiba di areal musuh. Jangan dulu menyerang, ajak dulu mereka ke Islam. Ini benteng Khaybar terkenal benteng kuat, dihuni oleh orang-orang Yahudi. Jangan lalu menyerang, ajak dulu mereka ke Islam, beritahukan kepada mereka apa yang wajib bagi mereka tentang hak Allah. Hak Allah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ajarkan kepada mereka kewajiban mereka yang merupakan hak Allah Ta'ala. Maka demi Allah, kalau Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui dirimu, maka itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis ini ada beberapa faidah yang sangat berharga. Pertama, itsbatu sifatil mahabbati minhu azza wa jalla wa annahu yuhibbul makhluq idza ata'ah
wa annal mahabbah minas sifatil fi'liyah. Walihada faqad yuhibbullahu azza wa jalla makhluqan fi waqtin wa yubghiduhu fi waqtin akhar. Wa dhalika bihasbi ahwalihi minal iqbal ala ta'ah awil insiraf anha. Pelajaran pertama. Hadis ini menerangkan tetapnya sifat mahabbah bagi Allah. Salah satu sifat Allah, mahabbah. Allah mencintai. Mencintai makhluk, mencintai amalan, mencintai tempat, mencintai waktu-waktu tertentu. Dan itu dijelaskan baik dalam ayat ataupun hadis. Allah mencintai makhluk bila makhluk itu taat. Dan mahabbah ini disebut sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu sifat yang tidak selamanya melekat pada dirinya, kadang mencintai, kadang membenci. Kadang Allah mencintai makhluk tertentu di satu waktu, di waktu lain dibenci. Seperti kita, ketika kita tobat dari dosa, maksiat, taat, ibadah, ketika itu Allah cinta ke kita. Besok lusa kita dosa, kita maksiat, dibenci oleh Allah. Ada yang begitu? Ada. Orang iman dan amal solehnya fluktuatif. Kadang naik, ibadahnya maksimal, hebat, dicintai oleh Allah. Kadang turun, terjerumus dalam dosa dan maksiat, dibenci oleh Allah. Nah, itu semua tergantung keadaan dan sikap dari orang tersebut. Kalau orang itu taat, Allah cinta. Orang itu maksiat, walaupun orangnya sama, tapi di waktu yang berbeda, bisa saja berubah menjadi benci. Ya. Jadi salah satu di antara sifat Allah adalah Allah itu mencintai. Seperti hadis ini menyatakan, aku akan berikan besok bendera ini ke orang yang mencintai Allah dan Rasul dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kedua, faidah kedua, itsbatu sifatil mahabbah minal makhluk lil khaliq fa innahu azza wa jalla yuhibbu wa yuhabba wa fihi radun alal jahmiyah wa ghairihim mimman nafa sifatul mahabbati lillah mufassiran laha bi annaha thawab fa yaqulun inna mahabbatahu azza wa jalla ay ithabatuhu li hadzal abdi wa aidan nafau ay yakuna al makhluq yuhibbullah azza wa jalla faqal inna mahabbatal makhluq lil khaliq innama hiya taqarrub ilayhi laqin mu'taqad ahli sunnah wal jamaah kama sabaqa. Kedua, hadis ini pun menerangkan tetapnya sifat mahabbah dari makhluk kepada Khaliq. Kita memiliki sifat mencintai Khaliq, Allah sang pencipta. Jadi Allah itu mencintai dan juga dicintai. Dan ini sebagai bantahan terhadap Jahmiyah dan yang sejenisnya. Jahmiyah itu pengikut Jaham bin Safwan yang menolak sifat-sifat Allah dengan alasan kalau Allah punya sifat serupa dengan makhluk, tujuannya bagus, baik. Kalau Allah punya sifat melihat, mendengar, mencintai, sama dong dengan makhluk. Para Allah laisa kamitslihi syai'un, kata mereka. Akhirnya semua sifat yang dimiliki oleh makhluk ditolak oleh mereka, tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini keliru besar. Padahal Al-Quran dan hadis menyatakan Allah mencintai dan juga dicintai. Jahmiyah menafsirkan cinta Allah itu artinya memberi pahala. Adapun cinta makhluk kepada Allah artinya taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, ditakwil dengan makna lain. Tapi i'tikad atau keyakinan ahli sunnah menyatakan Allah memiliki sifat mencintai dan juga dicintai. Inilah yang kedua. Ketiga,
hirsus sahabati radhiyallahu anhum 'alal khair. Walidha fa innahum ishtaghalu bihadhil basyarah wa hiya mahabbatullahi wa mahabbatu rasul akthar min insighalihim bi bushral fat. Fa innahu qala yaftahullahu ala yadayhi. Hadis ini pun menjelaskan semangat besarnya para sahabat kepada kebaikan. Karena itu mereka sibuk membicarakan semalaman berita gembira ini tentang orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, melebihi perhatian mereka kepada kemenangan dalam perang itu. Padahal Nabi dalam hadis ini menyatakan Allah akan memenangkan perang ini di bawah orang yang ditunjuk tadi. Kemenangannya diabaikan. Karena jihad mereka tujuan utamanya bukan menang atau kalah, tapi pahala dari jihadnya. Kalau kalah mati syahid, kalau menang kemuliaan, pahala besar, dosa semuanya diampuni. Akhirat mereka itu, ya. Jadi mereka tidak membahas, oh kita akan menang dalam perang ini. Tidak. Tapi yang mereka bahas, siapa nih orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya tersebut. Dan itu keikhlasan mereka Allah terangkan dalam Al-Quranul Karim. Contoh umpah di dalam surah Al-Hasyr tentang muhajirin. Allah menyatakan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulah. Berinfaklah kalian kepada fuqara muhajirin yang telah terusir dari negeri mereka, meninggalkan harta mereka karena mencari yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mencari karunia dan keridhaan Allah. Wa yansurunallaha wa rasul, dan menolong Allah dan Rasul itu. Allah tahu hati mereka. Lihatlah dalam surah Al-Fat ayat yang terakhir, ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujud yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad itu utusan Allah. Para sahabat yang membersamainya sangat keras kepada orang kafir, tapi berkasih sayang terhadap sesama mereka. Engkau lihat mereka ruku sujud karena mencari karunia Allah dan keridhaan. Allah tahu hati mereka, ikhlasnya luar biasa untuk akhirat. Termasuk jihadnya juga mereka tidak meniatkan dapat ghanimah, tidak meniatkan dapat keuntungan dunia, enggak. Akhirat yang mereka tuju. Inilah faidah yang ketiga. Keempat, an-nasahar litahsili maslahatin syar'iyyah duna ayyafuta 'alal abdi khairan a'dham min kasolatil fajr fa innahu jaiz. Wa dzalika li anna sahabata batu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Hadis ini pun menjelaskan begadang itu maknanya tidak tidur semalaman. Dalam rangka meraih kemaslahatan syar'i tanpa melalaikan yang lebih afdol, yaitu sholat subuh. Begadang dalam rangka itu boleh. Jadi para sahabat semalaman nggak tidur tuh, membicarakan besok siapa ini yang akan dikasih. Tapi tidak sampai kebablasan sholat subuh. Dalam begadangnya tersebut ada maslahat. Dan sholat subuhnya tidak terabaikan. Boleh begadang seperti itu. Karena para sahabat pun demikian. Adapun kalau begadangnya bukan untuk kemaslahatan syar'i, buang-buang waktu, tenaga, uang,
isinya maksiat, ketiduran subuhnya kelewat, ini haram, tidak boleh. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika berkunjung ke Imam Ahmad, dilihat oleh murid-murid Imam Ahmad, diintip semalaman, dibayangkan tahajud semalaman. Ternyata tidak. Ngelamun seperti ada yang difikirkan sampai subuh, tidak tidur sekejap pun, dan subuh, sholat subuh tanpa wudu. Sempat suudzon tuh murid-murid Imam Ahmad, komplain ke gurunya Imam Ahmad, ya Aba Abdullah, kaifa tuthni ala hadar rajul alladhi akala wa syariba wa lam yaqumil lail wa yusallil fajar bidunil wudu. Wahai Abu Abdullah, Abu Abdullah itu sebutan bagi Imam Ahmad. Gimana engkau memuji orang seperti makan, minum, tidak sholat malam, sholat subuh tanpa wudu? Kata Imam Ahmad, tanya langsung. Nah, oleh Imam Syafi'i dijawab, amma kauni lam aqumil lail li'annani kuntu atafakkaru fil hadis. Adapun tadi malam saya tidak sholat malam, semalaman saya berpikir tentang sebuah hadis. Hadisnya pendek, riwayat Imam Muslim. Seorang anak diberi sebutan Abu Umair. Kalau masih anak, tapi sudah disebut Abu Umair. Punya peliharaan burung, kemanapun burung itu pergi, kemanapun dia pergi, burungnya selalu ada. Suatu saat Nabi menemuinya dalam keadaan nggak ada burungnya. Ditanya, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Hei Abu Umair, sedang apa Nughair? Mana burungmu? Nggak ada. Disebut mati. Kata Imam Syafi'i, saya tafakur tentang hadis ini semalaman. Wa ba'da an tafakkartu fi hadzal hadis fastanbattu wa akhadtu minhu akthar min alfi faidah. Setelah semalaman saya berpikir tentang hadis ini, saya bisa istimbat dan mengambil lebih dari 1000 faidah. Jadi begadangnya itu untuk ilmu. Boleh. Lalu beliau menyatakan, at-tafakkuru fil hadithi sa'ah ahabbu ilayya min sholati alfi rakaat. Bertafakur tentang hadis sesaat saja lebih saya sukai daripada sholat sunat walaupun 1000 rakaat. Karena belajar ilmu itu disebut amal muta'addi, amalan yang manfaatnya untuk orang banyak. Kalau sholat tahajud amal qasir, hanya untuk diri sendiri. Orang lain nggak dapat manfaat dari tahajudnya. Adapun ilmu bermanfaat bagi orang banyak. Jadi begadang yang ada maslahat syar'iyah diniyah di sana dibolehkan, bahkan sekalipun harus melewatkan tahajud. Asal begadangnya untuk sesuatu yang lebih berharga daripada tahajud, yaitu ilmu. Dan sholat subuhnya tidak kebablasan. Jadi kisah Imam Syafi'i, kisah para sahabat dalam perang Khaybar ini tidak boleh jadi dalil, oh nggak apa-apa begadang, tidak tahajud. Tuh Imam Syafi'i juga tidak tahajud, begadang. Tuh para sahabat juga begadang. Yang penting tidak kebablasan sholat subuh. Tapi isinya cuma nongkrong di kafe, apalagi nyanyi-nyanyi, joget-joget, maka bukan itu yang dimaksud. Jadi boleh begadang asal ada maslahat diniyah. Kelima, wujubul imani bil qada'i wal qadar. Fa inna sahabata radhiyallahu anhum lamma asbahu ghadaw ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa fa'alu sabab lakinnahum lam yanalu ma dzakarahu sallallahu alaihi wasallam fatma'annat nufusuhum wa radau bi qada'illahi wa qadarihi. Hadis ini menerangkan wajibnya beriman kepada qada dan qadar, kepada takdir.
Apa relevansinya hadis ini dengan hal ini? Karena para sahabat ketika paginya mereka berbondong-bondong kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berharap dia yang dapat bendera itu. Tapi nggak ada yang dapat kecuali satu, Ali bin Abi Thalib. Hati mereka tenang, tentram. Tidak iri, tidak dengki, tidak hasad kepada Ali. Mereka ridho dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Takdir Allah itu tidak pernah meleset. Ya. Inilah yang kelima. Keenam, annallaha azza wa jalla idza qaddara syai'an lil 'abdi fa innahu atih. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam aina Ali bin Abi Thalib. Hadis ini pun menerangkan bahwa Allah bila sudah mentakdirkan sesuatu bagi hamba-Nya pasti terjadi. Kullu ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Semua yang Allah kehendaki, maksud dikehendaki itu ditakdirkan. Namanya masyiah kauniyah qadariyah. Kehendak Allah yang berupa takdir yang pasti terjadi di alam ini. Semua yang Allah takdirkan itu tidak meleset, pasti terjadi. Rasulullah SAW berkata, wa'lamu annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahui oleh kamu, apa yang sudah Allah takdirkan untukmu nggak akan meleset. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan menimpamu, baik yang baik ataupun yang buruk. Jadi apa yang menimpa kita semua itu takdir, baik yang baik ataupun yang buruk, ketetapan Allah dengan hikmah yang luar biasa. Kita tinggal mensikapi dengan dua sikap. Kalau takdirnya takdir yang baik, memuji Allah, mensyukuri hal tersebut. Kalau takdirnya takdir yang buruk, bersabar, pasrah, berharap pahala. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha." Surah Al-Hadid 22. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kamu kecuali semua itu sudah tertulis di dalam sebuah kitab. Maksudnya Lauhul Mahfuz. Sebelum kami menciptakan langit dan bumi. Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli ay yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Allah menciptakan makhluk dan telah menetapkan takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit bumi yang belum ada, takdirnya sudah ada di catatan di Lauhul Mahfuz. Sebelum ada langit dan bumi, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan apa? Qalam. Inna awwala ma khalaqallahul qalam. Makhluk yang Allah pertama kali ciptakan qalam. Qalam bahasa Arab, bukan qalam renang. Ini tuh para genulis tenaun pena, pulpen. Lalu Allah berfirman, "Uktub," tulis olehmu. Dia bertanya, "Famadza aktub?" Apa yang harus saya tulis? Uktub kulla syai'in hatta taqumas saah. Tulis semua takdir yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kutrut aja itu saya nulis. Itulah takdir azali, tertulis di Lauhul Mahfuz. Kitanya belum ada, langit bumi belum ada, takdirnya sudah ada, sudah tertulis di sana. Jadi wajib beriman kepada takdir. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi dan tidak mungkin meleset. Faidah ketujuh, annahu yajuzu tabarruk bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka sya'rihi wa riqihi
Walidha fa innahu lamma basaqa fi aini Ali wa da'alahu baro'a ka'allam yakun bihi waj'un. Hadis ini menerangkan dibolehkannya ngalap berkah kepada peninggalan Nabi SAW, seperti rambutnya, riqnya, cipratan air ludahnya. Karena itu ketika Ali ada keluhan di matanya, sampai disebutkan dalam riwayat Ali itu hampir kehilangan penglihatan, nggak bisa melihat. Diludahi oleh Nabi SAW dan didoakan, berkah ludah dan doanya sembuh seketika juga tanpa bekas, seolah-olah nggak pernah mengalami sakit mata. Ngalap berkah atau disebut tabarruk kepada Nabi SAW, kepada badannya, kepada peninggalannya, rambutnya, bajunya, itu dibolehkan, ma'ruf di kalangan para sahabat. Air wudunya pun bekas air wudu diperebutkan. Keringatnya juga ditampung, dijadikan parfum. Boleh? Boleh. Bagus? Bagus. Kalau sekarang benar peninggalan Nabi boleh, tapi apa benar gitu? Atau akuanan beli di All Shop, ini baju Nabi SAW. Iya, nggak mungkin begitu ya. Poin ke-8. Anna tabarruka hukmun syar'iyyun la yajuz illa bil yaqin. Nah ini. Fa idza jawazna at-tabarruk bi athari sallallahu alaihi wasallam al-munfasilah anhu la yathbutu illa bil yaqin. Faman za'ama anna hunaka sya'ran lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal asr fala yaltafitu ila qawli li'anna al-asla zawalun wandatharu hadhil athar ba'da madin hadhihi sanawat. Tabaruk suatu hukum syar'i tidak boleh diyakini, tidak boleh dilakukan kecuali yakin bahwa itu barang Nabi, peninggalan Nabi SAW. Jadi kalau ada barang yang terpisah dari diri Nabi, tapi betul pernah dipakai oleh Nabi, atau bagian dari tubuh Nabi kemudian terpisah seperti rambutnya, atau bajunya, pakaiannya, atau pedangnya, atau apapun yang pernah beliau pakai, tidak boleh diyakini kecuali itu yakin benar peninggalan Nabi SAW. Adapun kalau sekarang ada yang mengklaim ada rambut Nabi SAW di zaman sekarang, tapi validitas keaslian dari rambut itu betul rambut Nabi SAW tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terlebih banyaknya modus-modus penipuan oleh orang-orang pihak-pihak yang tak bertanggung jawab ya. Kuburan palsu aja bisa dibikinnya. Kali kuburan bikin padahal nggak ada apa-apa. Disebar ini kuburan wali yang soleh. Atau orang-orang pada tabaruk. Mungkin nggak orang ngaku ini barang peninggalan Nabi diciumi, mungkin padahal bukan. Dari mana yakin bahwa itu adalah benda Nabi SAW, pedangnya? Karena apa? Hukum asal benda-benda walaupun peninggalan Nabi SAW akan hancur musnah dengan berlalunya waktu. Kecuali jasad Nabi, para syuhada, yaitu ada nas yang menyatakan itu tidak hancur, tidak dimakan oleh tanah kuburan. Adapun benda-benda peninggalannya mungkin hilang, mungkin hancur, ya sangat mungkin. Maka selama tidak ada keterangan yang valid bahwa itu adalah benda peninggalan Nabi SAW, tidak boleh kita untuk bertabaruk dengannya. Ini yang ke-8. Ke-9,
anna da'wata ilallahi la budda fiha min rifqi. Hadis ini menerangkan bahwa dakwah mengajak manusia kepada Allah harus dengan kelemah lembutan. Ayatnya ada, hadisnya banyak. Ayat menyatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi seru, ajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Nggak boleh dengan kasar dan keras. Allah menyatakan fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalb lang faddu min haulik. Karena rahmat Allah kepada kamu, kamu bersikap lunak lembut kepada mereka dalam berdakwah. Kalau kamu bersikap kasar dan keras, niscaya mereka lari meninggalkanmu. Bukan menolak kebenaran yang kamu sampaikan, tapi menolak kasar dan kerasnya cara kamu menyampaikan. Kebenaran dari isi dakwah dirusak oleh caranya yang buruk. Makanya dalam hadis ini disebutkan unfud ala rislik. Apa kata Nabi? Unfud ala rislik itu pergi kamu dengan tenang, dengan perlahan, dengan lembut, tidak mengejutkan. Setelah sampai di daerah mereka, ajak mereka kepada Islam. Karena itulah ketika pernah di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada orang yang menyampaikan ajaran dengan cara mencela orang lain, melakukan sebuah keluar, ditegur secara keras. Orang itu kelihatan nggak suka. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Aturiduna ayukadzaballahu wa rasul. Kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan karena keras dan kasarnya cara kamu berdakwah? Orang bisa mendustakan Allah dan Rasulnya, mendustakan Quran, mendustakan hadis hanya karena apa? Cara penyampaian yang keliru, yang salah, yang kasar. Tapi bukankah Nabi kalau khutbah itu sampai ihmar wajuhu apa disebut wa'ala sautuhu, suaranya tinggi, wajahnya sampai memerah seperti komandan mengomando kepada pasukannya. Lalu itu dijadikan dalil bolehnya kasar dan keras. Jauh panggang dari api, keliru memahami. Pertama itu khusus khutbah. Biar orang tidak ngantuk, khutbah kan sering tidur ya. Kalau lemah lembut, ngantuk seperti dipependek, di ayun ambing, didinak bobokan, keras. Kedua, kerasnya suaranya, bukan katanya kasar, bukan perkataannya yang kasar, berisi celaan, berisi makian kepada jamaah, bukan. Isinya baik, isinya bagus, cuma nadanya tinggi. Ya, itu betul. Jangan sampai khutbah Nabi yang kenceng, bukan keras, bukan kasar, kenceng suaranya tinggi, diaplikasikan dalam bentuk perkataan yang kasar, mencela, memaki orang yang dianggapnya menyimpang. Enggak boleh. Lalu ketinggian suara Nabi ketika khutbah diterapkan dalam semua medan dakwah, ya keliru atau ya. Peribahasa mengatakan jaka sembung bawa parang, tidak nyambung sayang. Jangan bawa golok, terlalu kasar. Kan kita nggak sedang berbicara jangan kasar. Jaka sembung bawa parang, nggak nyambung sayang. Antara hadis itu dengan aplikasi yang kasar dan keras, ayat banyak. Nggak boleh berkata kasar keras, apalagi memaki ya. Inilah poin yang ke-9, bahwa dakwah harus dengan kelemah lembutan. Mau perang aja lemah lembut, kata Nabi SAW, unfud ala rislik, pergi perlahan-lahan dengan kelemah lembutan. Terus sampai ke daerah mereka. Itu mau perang loh.
Bukan mau dakwah lagi, tapi mau perang, apalagi dakwah. Ya. Poin ke-10, anna tauhid ni'matu min Allah azza wa jalla 'ala ad-da'i wa 'ala al-mad'u. Fa inna fadlahu 'ala al-mad'u wadihun min khilali ma dzakaru fi babi fadailit tauhid. Wa amma fadluhu 'ala ad-da'i fa kama qala fa wallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrun na'am. Hadis ini merangkan tauhid itu salah satu nikmat Allah baik kepada da'i ataupun kepada mad'u. Da'i itu orang yang berdakwah. Mad'u itu objek yang didakwahi, orang-orang yang didakwahi. Adapun keutamaan bagi orang yang didakwahi jelas. Kita sudah terangkan keutamaan tauhid di bab-bab yang lalu. Tauhid itu menggugurkan banyak dosa. Langit dan bumi yang 7 ditimbang dengan kalimat tauhid kalah tuh, lebih berat ke kalimat tauhid. Adapun keutamaan dakwah tauhid bagi si dai jelas juga, salah satunya diterangkan dalam hadis ini. Apabila Allah memberi hidayah kepada seorang melalui dirimu karena didakwahi, dinasihati, dia hijrah, dia taubat, memperoleh hidayah, itu lebih baik bagimu dibanding kamu memiliki unta merah. Apa itu unta merah? Nah, humrun na'am disebut al-ibilul nafisah indal Arab. Humrun na'am itu unta yang paling mahal di kalangan orang Arab. Sehingga makna hadis ini, anna hidayat Allahil abdi bisababi da'watika khairul laka min antamtalika hadhal ibil. Makna hadis ini, kalau Allah memberi hidayah kepada seseorang karena dakwahmu kepada dia, setelah didakwahi dia dapat hidayah, itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah. Sebagian ulama menyatakan lebih baik daripada kamu mensodakohkan unta merah. Tapi yang lebih dekat kepada kebenaran yang pertama, lebih baik daripada kamu memiliki unta merah. Unta yang sangat mahal, yang sangat berharga. Kaya raya kalau orang punya itu dan terhormat. Kebanggaan. Mungkin orang zaman sekarang memiliki mobil yang MM-an gitu, yang jarang dipakai gitu, sekali pakai nabrak. Ada kan harganya satu mobil 10 miliar gitu. Orang yang memiliki pasti bangga. Maka hidayah yang Allah turunkan kepada seorang karena dakwah kita kepada orang itu lebih baik daripada memiliki kendaraan termahal, kekayaan yang paling tinggi nilainya. Poin yang ke-12. Anna da'iyah yabda'u bil aham fal muhim. Hadis ini menerangkan seorang da'i harus memulai dakwahnya dengan yang terpenting, baru yang kepentingannya di bawah itu. Apa yang paling penting dari ajaran Islam? Bukan politik, tapi tauhid. 13 tahun di Mekah tauhid. Politik itu dibahas dalam ilmu fiqih. Fiqih siasah namanya. Tentang pendirian sebuah negara, sebuah sistem pengelolaan negara. Itu fiqih siasah. Fikih itu nanti setelah tauhidnya tertanam. Makanya rukun Islam yang pertama tauhid, syahadat la ilaha illallah. Sebagaimana dalam hadis ini kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kamu berjalan dengan santai, dengan tenang sampai di mereka, ud'uhum ilal Islam, ajak kepada mereka
tentang kepada Islam, lalu akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala, lalu beritahukan kepada mereka kewajiban mereka untuk menunaikan hak Allah Ta'ala, yaitu tauhid, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tauhid ini nomor satu. Kemarin hadis tentang Mu'adz yang dikirim ke Yaman, apa kata Nabi? Innaka sata'ti qauman min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kamu akan menemui kaum ahli kitab, maka jadikan materi dakwah yang pertama kali kamu sampaikan syahadat la ilaha illallah dan aku rasul. Tauhid. Mulailah dakwah dengan tauhid. Tapi bukankah semua umat Islam sudah bertauhid? Iya, tapi banyak kekeliruan, banyak penyimpangan tauhidnya, harus diluruskan. Seperti bangunan, sudah ada tuh fondasinya. Jadi kita tinggal membangun tiang, kemudian dinding, baru atap. Iya, apa cukup kuat nggak tauhidnya? Apa fondasinya? Kalau fondasinya sudah ada, tapi cuma sejengkal kedalamannya, terus adukannya, semennya dengan pasirnya 1:1 umpamanya, besinya cuma ukuran 8, bangunannya 2 tingkat, runtuh nanti. Betul, sudah ada fondasi bangunannya, tapi coba teliti, kuat nggak untuk menyangga bahan bangunan yang ada di atasnya? Kalau enggak, runtuh nanti. Ada fondasi tapi lemah, perkuat dulu, gali lagi lebih dalam, besinya ganti dengan besi yang lebih kuat lagi, dan seterusnya. Adukan semennya, kalau bisa fondasi mah 100% semennya gitu ya. Nah, seperti itu baru umat Islam betul sudah bertauhid, makanya jadi muslim. Tapi masih banyak karena keawaman, ketidaktahuan, ketidakpedulian terhadap tauhid, masih banyak penyimpangannya. Benahi dulu. Jadi mulailah dakwah dari yang terpenting, yaitu aspek tauhid ya. Ikhwah sekalian, masih banyak beberapa faedah lain yang belum sempat kita sampaikan, insyaallah di hari Jumat yang akan datang. Sekarang waktunya sudah melebihi, tapi masih adalah beberapa saat untuk bertanya jawab. Kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mangga. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita akan masuki sesi tanya jawab. Kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Hagia Safiyah di Bandung Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana jika kita tahu ada saudara kita yang pernah melakukan kesyirikan dan sampai akhir hayat kita tahu pasti bahwa dia tidak juga melaksanakan sholat, juga sebelumnya selama hidup bergelimang dengan amalan yang berkaitan dengan kesyirikan, kemudian Allah wafatkan. Pertanyaannya Ustaz, apakah boleh kita mendoakan dan berziarah kubur kepadanya karena masih saudara dengan alasan sayang Ustaz? Tafadhol Ustaz. Ada saudara kita muslim tapi pernah terjerumus dalam perbuatan syirik, lalu wafat. Apakah kita memperlakukan dia sebagai orang musyrik atau orang muslim? Taib, saya yakin kalau dia terjerumus dalam perbuatan syirik itu karena ketidaktahuan. Kalau tahu itu syirik, tidak mungkin dilakukan. Walaupun mungkin sih, mungkin ya, demi kepentingan dunia, ada orang yang menyatakan saya tahu ini musyrik, tapi ini membuat saya kaya raya dan terkenal. Ada gitu. Kalau itu tahu itu musyrik tapi dilakukan untuk dunia, ya dia sudah musyrik, sudah murtad, keluar dari Islam. Tapi banyak orang yang melakukan perbuatan syirik karena kebodohan, ketidaktahuan, menyangka itu ibadah, sampai matinya tidak taubat. Orang itu tetap muslim,
Kriteria seorang divonis kafir atau musyrik ada 3. Pertama, dilakukannya perbuatan syirik atau kufur tersebut. Ada nyata, jelas, terlihat, tersaksikan. Kedua, setelah iqamatul hujjah, kita sudah kasih tahu itu syirik loh, ini dalilnya dan seterusnya. Dan iqamatul hujjah itu ada 3 kriteria. Pertama, bulughul hujjah, sampainya hujjah itu kepada dia. Dan sampai iqamatul hujjahnya itu hanya ngirim tulisan, nih baca, belum tentu dibaca dia, belum tentu sampai. Nih dikirim kaset, belum tentu didengar. Nih kirim link untuk masalah ini, belum tentu disetel, belum tentu sampai. Jadi iqamatul hujjah pertama bulughul hujjah, sampainya hujjah, dia mendengar langsung. Kedua, fahmul hujjah, dia faham. Sebab ada orang yang menjelaskan bahasanya Pak Baliut, sehingga bingung orang itu, ngerti enggak? Enggak. Bukan salah dia, tapi salah kita yang tidak memiliki kemampuan menyampaikan secara gamblang dan jelas dan terfahami. Yang ketiga, izalatus syubah, hilang syubhat-syubhat. Dia tahu jelas ini musyrik. Nah, kalau sudah begitu, saya tahu, faham ini musyrik, tapi tetap saya lakukan karena menguntungkan dunia. Nah, baru orang itu divonis kafir atau musyrik. Adapun kalau belum iqamatul hujjah, walaupun dia melakukan perbuatan syirik, tidak boleh untuk divonis kafir atau musyrik walaupun dia melakukan perbuatan syirik dan kufur. Sebagai contoh, sahabat lewat ke daerah namanya Hunain. Di sana ada beberapa orang menggantungkan senjata, tombak, pedang, panah di sebuah tempat yang dianggap keramat, disebut Dzatu Anwat. Dzatu Anwat ini semacam jimat, tempat menyimpan senjata perang. Kalau disimpan di sana jadi bertuah, jadi sakti. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat wa kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami dzatu anwat, mereka juga punya tuh dzatu anwat. Kalau dari Nabi yang bikin pasti lebih sakti gitu. Apa kata beliau? Kalian telah berkata kepadaku seperti perkataan umat Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan bagi kami patung sembahan seperti mereka juga punya patung sembahan. Minta jimat sama dengan minta patung sembahan. Ini dilakukan oleh sahabat. Sudah punya itikat syirik ya, tapi karena ketidaktahuan. Oleh Nabi tidak dikatakan kalian sudah musyrik, murtad, hayo syahadat lagi. Tidak, hanya diberitahu sudah tahu, tobat, sudah beres. Karena itu kalau ada orang berbuat syirik atau kufur atau bid'ah, nggak boleh langsung divonis musyrik, kafir, ahli neraka, ahli bid'ah. Enggak, mungkin dilakukan karena kebodohan, ketidaktahuan. Nah, jadi mungkin orang-orang tua kita zaman dahulu pernah terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Ada pengaruh keyakinan animisme, dinamisme dari nenek moyangnya dahulu karena ketidaktahuan ya. Tapi ini Islam, suka sholat, saum Ramadan dan seterusnya, maka kita duga kuat mereka terjerumus ke dalam syirik itu karena ketidaktahuan, dan itu ma'dzur. Karena itulah tetap doakan mereka, doakan ampunan, doakan rahmat. Orang yang seperti lebih layak dimintakan ampunan dan rahmat daripada orang soleh. Orang soleh mah tanpa didoakan oleh kita juga dengan kesolehannya sudah selamat dengan sendirinya. Tapi yang seperti ini perlu doa dari kita. Makanya Nabi SAW menyatakan, inna syafaati li ahlil kabairi min ummati. Sesungguhnya syafaatku diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar dari kalangan umatku. Mereka lebih butuh syafaat Nabi SAW.
Orang yang berdosa besar lebih butuh doa kita, doa ampunan, doa rahmat, doa dilepaskan dari azab kubur dan seterusnya, itu lebih butuh ya. Jadi ya, tetaplah doakan mereka, doakan ampunan terhadap dosa-dosanya, dan boleh nggak berziarah ke makamnya? Boleh, dianjurkan. Jangankan orang Islam, berziarah ke makam orang kafir sekalipun boleh, dengan catatan tidak boleh mendoakan ampunan, kebaikan ataupun rahmat. Hanya boleh apa? Ngambil ibroh untuk diri kita. Kita pun akan mati seperti orang ini ya. Karena itu maka ya tetap doakan dan tetap silakan berziarah memintakan ampunan untuk mereka. Wallahu a'lam. Cukup dulu sampai sini, sebentar lagi maghrib. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di Jumat sore ini di kajian langsung dari kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan kepada Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di sore hari ini membawa ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan yang akan datang. Dari studio kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.